Pemerintah Kota Samarinda terus menggenjot transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah melalui percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, ETPD. Hal ini menjadi salah satu fokus High Level Meeting, HLM, yang dipimpin Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Jalan Gajah Mada, Selasa, 18 November 2025. Dalam paparannya, Andi Harun menyampaikan bahwa capaian ETPD Samarinda saat ini menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur dan tengah diusulkan masuk nominasi dalam agenda Bank Indonesia pada 28 November mendatang. Capaian kita sudah sangat baik, terbaik se-Kaltim. Namun belum 100%, dan kita perlu percepatan agar seluruh transaksi pendapatan maupun belanja bisa tuntas lebih optimal, tegasnya. Wali Kota menjelaskan bahwa elektronifikasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, hingga potensi naiknya pendapatan daerah. Ya, hari ini kita melaksanakan high level meeting terhadap evaluasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Capaian pemerintah Kota Samarinda sudah sangat baik, terbaik di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Nah, kita juga insya Allah akan menjadi salah satu daerah yang dinominasikan pada acara Bank Indonesia di tanggal 28 November ini. Tapi tetap saja kan belum sampai 100%. Jadi beberapa masukan saya tadi bersifat kritis ke internal agar elektronifikasi transaksi pemerintah daerah baik di sektor atau di sisi pendapatan maupun di sisi belanja kita udah makan waktu yang sangat panjang 5 tahun. Sudah seharusnya kita itu udah berada di atas rata-rata mendekati lah 100%. Karena tujuan dari elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tidak-tidaknya ada 3 manfaatnya. Pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik di sektor belanja maupun di sektor pendapatan. Dan yang ketiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi semakin presisi, semakin tinggi capaian elektronifikasi transaksi kita, maka itu berbanding lurus dengan semakin bertambah pendapatan daerah kita. Nah, ini yang kami dorong terus agar setiap tahun itu semua yang belum dievaluasi. Apa sebabnya belum? Apakah di alatnya atau di sisi masyarakatnya? Kalau di sisi masyarakatnya apa, supaya kita bisa bantu untuk mencarikan jalan keluar. Yang pasti bahwa pemerintah Kota Samarinda memiliki komitmen penuh untuk sesegera mungkin merealisasikan 100% seluruh transaksi kita berbasis elektronik. Mudah-mudahan tahun depan kita udah semakin meningkat atas bantuan Bank Indonesia, bantuan BPD Kaltimtara, dan seluruh stakeholder dalam ekosistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini. Pada peringatan Hari Guru Nasional, HGN, 2025, di Gor Segiri, Jumat, 21 November 2025, Wali Kota Andi Harun menegaskan kembali komitmen Pemkot Samarinda dalam memperkuat kualitas guru sebagai tulang punggung peningkatan SDM daerah. Acara yang turut diisi talk show, Transformasi GTK Samarinda, itu juga dihadiri Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemendikdasmen, Ferry Maulana Putra. HGN bukan sekadar seremonial, tetapi momentum mempercepat transformasi guru di Samarinda, ujar Andi. Ia menambahkan bahwa Pemkot akan memperkuat dukungan berupa peningkatan kompetensi, akses pelatihan, hingga fasilitas belajar yang lebih memadai untuk seluruh tenaga pendidik di kota ini. Dia diam, manggung-manggung, tapi nggak masuk.
Siswa kita adalah digital native yang menuntut pengalaman belajar visual dan interaktif, yang tak bisa lagi dogmatis, tapi mereka harus diajak berpikir. Bahkan kalau perlu, guru di dalam kelas dan sesama guru mengatakan, mungkin saya tidak tahu, tapi mari kita cari tahu bersama-sama. Kira-kira begitu akhirnya. Mohon maaf kalau salah. Guru tidak bisa lagi menjadi agen tunggal kebenaran. Guru tidak bisa lagi menjadi agen tunggal ilmu pengetahuan. Karena situasi sudah sangat berubah. Kecepatan anak-anak muda sekarang beradaptasi dengan kemajuan teknologi to be fast, sangat-sangat cepat. Demikian pula ia membutuhkan adaptasi. Sehingga kalau kita nggak transformasi GTK di Samarinda, pasti pembelajaran GTK di kelas semakin tidak relevan bagi siswa-siswi kita. Moderator setuju? Setuju. Insight sederhana begini dari saya, kalau yang detail dan lengkap tentu ahlinya Pak Dir. Ya, ini tantangan generasi Z dan Alpha kita, tidak hanya sebenarnya di Samarinda tapi di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, transformasi berikutnya dibutuhkan karena bagaimanapun juga perubahan global berimplikasi pada bergeser dan berubahnya seluruh ekosistem termasuk nasional, dan pada akhirnya juga ekosistem regional akan menjadi variabel terpengaruh. Saya ambil beberapa contoh saja. Isu-isu nasional, pergeseran pembelajaran ke kompetensi, kemudian digitalisasi pendidikan, bahkan cara berpikir komputer atau cara berpikir komputasi melalui 4 tahapan setidak-tidaknya: distraction, algoritma, dan lain-lain. Kemudian reformasi manajemen talenta guru. Ini juga mengakomodasi dengan birokrasi reform sebagai birokrasi tematik, bagian dari Astacita Bapak Presiden. Kemudian ketimpangan mutu antar daerah, goro antar daerah, antara sekolah di kota Samarinda, di pusat kota dengan di daerah pinggiran, baik sarana maupun fasilitas teknologinya itu pasti berbeda. Benar? Oke. Kata kepala kelas sekolah Pak Kadis benar. Kami terakhir dengar itu. Oke, kemudian tuntutan ekonomi 4.0 dan 5.0 serta green economy. Indonesia termasuk 100 negara yang menandatangani treaty perjanjian internasional untuk mulai melakukan pendekatan green economy. Festival Mahakam 2025 kembali menghidupkan tepian sungai melalui pertunjukan seni, musik, dan pameran UMKM. Pembukaan berlangsung meriah, Jumat, 21 November 2025, malam, dengan kehadiran ribuan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Andi Harun kembali mengingatkan pentingnya Sungai Mahakam sebagai identitas budaya sekaligus urat nadi ekonomi bagi Kalimantan Timur dan Indonesia. Festival ini mengingatkan kita bahwa identitas Samarinda bermula dari Sungai Mahakam, kata Andi. Ia juga menyinggung besarnya kontribusi Mahakam terhadap penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dari Pelabuhan Samarinda, yang mencapai hampir 500 miliar rupiah per tahun, terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Festival Mahakam ini telah menjadi kalender event tetap di kota Samarinda. Festival Mahakam itu tidak hanya sekedar sebagai ajang
kreativitas seni dan aktivitas ekonomi bagi para pegiat pariwisata, pelaku UMKM, craft dan startup. Tapi sekaligus sebagai festival seni dan budaya. Budaya adalah identitas bangsa dan Mahakam telah dikenal luas tidak hanya di Kalimantan Timur, di nasional, tapi sudah dikenal luas sampai ke mancanegara. Kita terus merimain ini, mengenang bahwa sejarah itu memang terus berulang. Dan Samarinda dimulai dari Mahakam. Kita ingin memberi pesan kepada semua orang di Samarinda bahwa Mahakam kita harus jaga. Mahakam adalah urat nadi perekonomian Kalimantan Timur, Kota Samarinda, juga sebagai simbol budaya Kota Samarinda, simbol budaya dan identitas Kalimantan Timur bahkan. Nah, dengan itu semua ada konektivitas antara nilai kesejarahan dengan Mahakam sebagai urat nadi perekonomian Kota Samarinda. Dan hari ini dibuktikan bahwa Mahakam telah menjadi kontribusi atau kontributor terhadap pembangunan nasional, terutama di sektor perekonomian. Salah satu dari penghasil devisa negara telah dibuktikan dari Mahakam, atau bermula dari Mahakam, atau melalui Mahakam. Samarinda menjadi gerbang logistik, menjadi gerbang perdagangan internasional, dan Mahakam setiap tahun melalui Pelabuhan KSOP Samarinda menghasilkan tidak kurang dari hampir 500 miliar. Itu baru dari sektor penerimaan negara bukan pajak. Hasil kedua terbesar setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Dari dulu Mahakam terus mengulangi sejarahnya menjadi urat nadi perekonomian tidak hanya untuk Samarinda dan Kalimantan Timur, tapi urat nadi perekonomian nasional. Wow, sudah semakin padat sekali untuk menari bersama dari Sanggar Seni. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Ahmad Sophian. Dari jadi wali kota pertama sampai periode kedua saya dukung beliau. Pak Andi memang pemimpin untuk menuju Kaltim 1. Sujono. Lanjut ke Kaltim 1, kita siap mendukung penuh. Kumala Smart. Mantap Andi Harun, Bapak pembangunan yang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Sehat selalu Pak Wali Kota. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ke pasar pagi membeli lada. Pulangnya singgah minum es kelapa. Samarinda Beradab kita jaga bersama. Agar maju, rukun, dan sejahtera.